Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Wa nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Setelah rungkatnya Imaduddin yang ditandai dengan kaburnya dia dari forum diskusi di Banten, setelah dia mengatakan sanggup berdebat dengan siapa saja 3 hari 3 malam, namun ketika diadakan forum diskusi ilmiah dianya justru kabur. Kemudian dimunculkan tokoh Sugeng yang bicara mengenai DNA sebagai satu-satunya yang bisa membuktikan keabsahan suatu nasab. Jadi menurut Sugeng ini ilmu nasab itu sekarang tinggal fosil aja, yang ada hukum nasab, dan nasab itu harus bisa dibuktikan dengan DNA. Namun apa akibatnya? Seperti kita lihat, orang-orang Naat rungkat semua karena haplogrup mereka O. Kiai Haji Ali Badri pun akhirnya harus resign karena ternyata haplogrupnya O. Genggong pun harus resign karena haplogrupnya O. Bahkan ketua Naat pun harus resign juga karena haplogrupnya O. Dan banyak lagi orang-orang yang teriak-teriak tes DNA, mereka juga akhirnya rungkat karena ternyata secara DNA pun mereka tidak terbukti menurut standar yang ditetapkan oleh Naqibul Ashraf yang baru, yaitu Syekh Sugeng Hafidhahullah, yang mana cukup kita store iler aja, nanti beliau akan bisa memberikan keputusan tentang nasab kita, apakah diisbat atau diibtal. Ya, lucu-lucu. Nah, kemudian yang terakhir muncul si Menachem Ali. Sudah beberapa tahun saya mengagumi beliau, tapi dalam masalah ini Dr. Menachem Ali ternyata tidak bisa mempertahankan statusnya sebagai seorang ilmuwan. Dia berbicara yang bukan keahliannya dia. Kalau kita simak pembicaraan dari Menachem Ali berkaitan dengan nasab, terutama Sada Ba'alawi berkaitan dengan Imam Ubaidillah radhiyallahu an, dia tidak lebih hanya show off kemampuan dia berbicara bahasa Ibrani, bahasa Latin, bahasa Jerman, bahasa Belanda. Ya cuman show off aja. Tapi inti dari pembicaraan, yaitu berkaitan dengan ilmu nasab, nggak ada sama sekali. Hanya show, sehingga orang terkesima. Wah, Menachem Ali ini seorang yang sangat jenius. Dia bisa menguasai banyak bahasa. Dia bisa menguasai bahasa Ibrani, bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Arab. Wah, beliau ini seorang yang jenius. Ya, tapi kalau Anda mau bicara tentang nasab, Anda harus bicara dengan standar ilmu nasab, jangan dicampur aduk. Ini kita di Islam ini punya ulama, bukan nggak punya ulama. Kalau Anda bicara tentang satu bidang ilmu dalam Islam, lalu Anda berbicara semau-maunya, Anda sama dengan melecehkan ulama-ulama. Anda bicara tentang nasab Imam Ubaidillah dengan pola pikir Anda, lalu Anda mengeluarkan keputusan bahwa Imam Ubaidillah ini kemungkinan adalah ini, kemungkinan adalah itu, kemungkinan tokoh fiktif, kemungkinan ini, kemungkinan itu. Anda sama dengan menghina para ulama nasab, sama dengan menghina ulama nasab. Jadi jangan dicampur aduk. Ilmu nasab itu ada kaidahnya. Silahkan Anda bicara tentang ilmu nasab, tapi jangan keluar dari kaidah itu. Anda silahkan bicara tentang ilmu hadis, tapi jangan bicara keluar dari kaidah ilmu hadis. Anda bicara tentang ilmu rijal, Anda jangan keluar dari kaidah ilmu rijal. Semua bidang ilmu dalam Islam ini mempunyai kaidah-kaidah yang sudah disepakati oleh jumhur ulama, bukan disepakati oleh orang-orang awam, tapi disepakati oleh orang-orang yang menguasai, yang kompeten di bidang itu. Apa yang Anda sampaikan hanya disepakati oleh orang-orang awam, terutama oleh buzzer dan para oten. Ini kan keluar dari tujuan Anda selama ini. Anda selama ini, saya perhatikan, giat berdakwah, mematahkan argumentasi para oten. Tetapi dalam hal ini Anda seolah-olah memberikan minyak kepada para oten untuk membakar keutuhan umat Islam. Ya, Anda boleh perhatikan di setiap channel-channel yang membicarakan tentang polemik isu nasab Ba'alawi, channel-channel live. Di situ isinya penuh oten.
hostnya Muslim, yang bicara para oten. Nah, Anda memberikan bahan kepada mereka. Nah, ini nggak patut. Ini satu hal yang sama sekali tidak terpuji. Dalam konten Anda yang terakhir, Anda mengatakan Anda mengkaji nasab dengan tujuan ingin mencerdaskan siapapun untuk mengkaji secara akademik berdasarkan dokumen-dokumen yang valid, bukan berdasarkan tentang doktrin atau keberpihakan atau fanatik buta. Sepintas kalimat ini bagus, tapi Anda perlu tahu ini yang Anda bahas tentang nasab. Nasab itu ada ilmunya. Jadi apa yang sudah diputuskan oleh para ahli nasab, itu keputusannya bukan berdasarkan keberpihakan, bukan berdasarkan doktrin, bukan berdasarkan fanatik buta, paham ya? Bukan berdasarkan itu, tapi berdasarkan ilmu nasab itu sendiri. Dan apa yang Anda sampaikan tentang nasab dari Imam Ubaidillah itu juga tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan itu secara akademik. Misalnya nih, Anda mengeluarkan statement bahwa Imam Ubaidillah itu tokoh fiktif atau nasabnya tidak terkonfirmasi atau begini atau begitu, macam-macam. Anda bicara di hadapan ulama-ulama nasab, Anda nggak diperhitungkan sama sekali. Man anta, sama sekali nggak diperhitungkan, karena apa yang Anda ucapkan menyelisih semua ulama. Kajian filologi silahkan, tapi jangan menyelisih kaidah ilmu nasab. Saya rasa Anda tidak melakukan kajian filologi. Anda cuma bicara cuap-cuap di media, cuma cuap-cuap di YouTube. Anda bawa kitab-kitab asing, kitab bahasa Latin, kitab bahasa Hebrew, kitab bahasa Jerman. Ya sekilas Anda cuma membuat orang terkesima dengan kemampuan berbahasa Anda. Poinnya bukan di situ, bukan di kepintaran Anda berbicara bahasa asing, tapi sejauh mana Anda melakukan kajian terhadap tokoh yang sedang Anda bicarakan. Dalam hal ini Imam Ubaidillah, sejauh mana kajian Anda? Apa saja yang sudah Anda lakukan? Kalau Anda mencari Imam Ubaidillah dengan mengandalkan Google, apa yang Anda sebut kajian pustaka, ya mana bisa. Anda harus juga melakukan kajian field. Anda juga harus melakukan kajian laboratorium untuk melengkapi kajian Anda sehingga bisa dikatakan sebagai sebuah kajian akademik, kan begitu. Apa Anda pernah ke Hadramaut? Apakah Anda pernah napak tilas tentang Imam Ubaidillah ini? Apakah Anda pernah melakukan kajian sosiologi antropologis ke Hadramaut sana? Pernah? Anda pun budaya masyarakat Yaman Anda juga tidak mengetahui. Padahal itu salah satu hal yang krusial dalam kajian mengenai nasab seseorang yang tinggal di Yaman. Ini saya kasih clue sedikit. Masyarakat Yaman itu adalah masyarakat yang sangat tertib menjaga nasabnya. Dari turun-temurun mereka seperti itu. Jadi mereka dari Bani Kahtan, dari keturunan Nabi Allah Hud. Mereka mencatat dan menghafal nasabnya hingga Kahtan, hingga Nabi Allah Hud. Semua suku di Yaman begitu. Ada suku besar Bani Hamdan yang dari sana melahirkan banyak sekali kabilah-kabilah. Ada juga Hemyari dan banyak sekali kabilah-kabilah. Dan setiap kabilah itu mempunyai munsib yang mencatat setiap anggota dari kabilahnya. Mereka ini sangat ketat sekali, tidak bisa disusupi. Ada orang Arab misalnya dari Oman atau dari Saudi atau dari mana, mereka masuk ke Yaman terus mengaku dia dari kabilah Lahji atau dari kabilah Al-Kathiri atau dari kabilah Himyari, pasti ketahuan. Mereka akan tanya detail, Anda siapa, bin siapa, Anda saudaranya siapa, Anda tinggal di mana, semuanya mereka akan tanyakan. Anda bisa bayangkan di zaman Imam Ahmad ketika hijrah ke Hadramaut, ke tengah-tengah masyarakat yang mempunyai budaya ketatnya nasab seperti itu. Apakah masyarakat Yaman langsung percaya bahwa Imam Ahmad yang mungkin seumur hidup baru ketemu sekali, Imam Ahmad mengatakan beliau keturunan Rasulullah, apakah langsung dipercaya begitu aja? Mereka pasti minta bukti. Makanya ditulis dalam sejarah, Imam Ahmad mengirim putranya Abdullah atau Ubaidillah untuk haji bersama 300 orang dari Hadramaut. Dan ketika di Arafah, beliau berjumpa dengan puluhan nasabah dari Irak. Kemudian beliau menanyakan kepada mereka, apakah kalian mengenaliku? Serempak menjawab, Anda adalah Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi bin Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zain al-Abidin bin Hussein al-Syahid bin Ali bin Abi Thalib, sehingga didengar oleh rombongan dari Hadramaut tadi. Dan mereka kembali ke Hadramaut dan menyampaikan kepada masyarakat di Hadramaut bahwa benar, kami telah melihat, kami telah bersaksi bahwa mereka adalah keturunannya Rasulullah. Dan itu
masyhur hingga hari ini. Masyarakat Yaman, masyarakat Hadramaut, bahkan masyarakat dunia mengenal dan mengakui bahwa Alawi adalah dzurriyyah Rasulullah SAW. Apakah Anda sudah melakukan kajian itu? Enggak ada. Imam Al-Ubaidili sendiri menulis dalam kitabnya tentang Imam Ahmad bin Isa yang memiliki putra bernama Abdullah yang hijrah dari Basrah ke Hadramaut, dan itu dikutip oleh para ulama nasabah, para ulama ahli nasab setelahnya. Jadi Islam ini beda dengan agama lain. Jangan Anda campur aduk antara apa yang berlaku di agama lain harus berlaku juga di dalam agama Islam. Anda jangan mencampur aduk antara filologi Anda harus berlaku juga di dalam Islam. Sebelum kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kita harus mencari dulu konfirmasi sejarah bahwa nasab Rasulullah SAW benar tersambung kepada Nabi Ismail. Ini pikiran ngawur. Nggak ada dalam Islam kewajiban bagi umat Islam untuk melakukan hal itu. Sebab ini kalau diterus-teruskan nanti akan berkembang lagi. Sebelum Anda meyakini bahwa Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim, Anda harus bisa membuktikan dari kitab sejarah yang sezaman dan dari eksternal bahwa Nabi Ibrahim pernah ke Mekah dan pernah membangun Ka'bah. Nanti ada apa lagi dalam Islam? Nanti harus ada yang seperti itu juga. Jadi ribet. Anda membuat orang jadi sulit untuk berislam. Kemudian mengenai statement bahwa Imam Ubaidillah tidak tercatat dalam kitab nasab. Siapa itu yang mengatakan seperti itu? Apakah Anda sudah meneliti semua kitab nasab? Kalau Anda tidak menemukan kitabnya di Google, itu bukan berarti tidak ada. Tidak semua kitab itu sudah di PDF-kan. Tidak semua kitab itu sudah berbentuk kitab. Banyak yang masih berbentuk manuskrip yang belum dikitabkan, dan banyak manuskrip yang belum ditemukan. Jadi jangan buru-buru memvonis bahwa Imam Ubaidillah tidak tercatat dalam semua kitab nasab. Kalau Anda belum menemukan, ya, tapi kalau tidak tercatat belum bisa dibuktikan secara ilmiah kalimat itu. Contoh kitab Syajaratul Mubarakah aja baru ditemukan 26 atau 28 tahun yang lalu. Itu pun secara kebetulan, bukan dicari, tapi secara kebetulan ditemukan di Museum Istanbul. Walaupun pada kenyataannya ternyata manuskrip itu juga problematik. Ada yang mengatakan itu adalah karangan dari Imam Fakhrur Razi, tetapi kitab tersebut bertentangan dengan keyakinan Imam Fakhrur Razi. Ada yang mengatakan ini sebetulnya penulisnya adalah Muhammad bin Umar Ar-Razi. Alhasil kitab tersebut problematika, dan itu diakui oleh pentahkiknya, yaitu Sayyid Mahdi Rojai. Kalau Anda sekelas Sayyid Mahdi Rojai, diakui seluruh dunia bahwa beliau adalah pakar nasab termasyhur di dunia ini. Kalau Anda sekelas beliau, apa yang Anda sampaikan akan diperhitungkan oleh ulama nasab dunia. Tapi dalam konteks ilmu nasab, kedudukan Anda apa? Dalam konteks ilmu nasab, kedudukan Anda di mata para ahli nasab ini sebagai apa? Anda mengatakan bahwa nasab itu adalah bagian dari tradisi ilmiah, bukan sekadar doktrin, sehingga harus memenuhi dua syarat, yaitu satu, harus menghadirkan dokumen yang sezaman, dan yang kedua adalah harus tercatat dalam dokumen eksternal. Ini syarat siapa yang bikin? Apa ada ahli nasab yang membuat syarat seperti itu? Tolong sebutkan siapa nama ahli nasab yang membuat syarat seperti itu. Kalau di dalam Islam itu semua ada disiplin ilmunya, ada ulamanya, bukan seperti di tempat lain. Saya melihat Anda ini versi lain dari Imaduddin. Kalau Imaduddin berbicara atas nama seorang ulama yang menggugat nasab Imam Ubaidillah itu memakai kaidah ilmu sejarah, harus ada kitab sezaman. Pada prakteknya dia mencampur adukkan antara kaidah fikih, kaidah tarikh, campur aduk, sehingga kalau itu diterapkan, tidak ada satupun nasab di dunia ini yang sahih menurut standar dia. Kalau itu standarnya Imaduddin itu diterapkan, tidak ada satupun manusia di bumi ini yang nasabnya sahih, termasuk nasab Wali Songo itu sendiri. Berantakan semua kalau menggunakan kaidah dari Imaduddin. Juga menggunakan kaidah dari Menachem Ali, juga rungkat semua. Ya semua, termasuk nasab Wali Songo juga rungkat kalau menggunakan kaidah dari Menachem Ali yang tidak dikenal oleh satupun ulama nasab dari abad 1 Hijriah sampai abad ke-15 Hijriah. Ada sekitar 633 ulama ahli nasab yang tercatat di dalam kitab Tabaqat An-Nasabin. Tidak ada satupun dari 633 ulama nasab tersebut yang membuat syarat seperti yang dikatakan oleh Imaduddin dan Menachem Ali. Nggak ada syarat harus pakai dokumen eksternal, harus ditulis oleh orang eksternal. Dari mana ini? Ya bagi tim Hore Imaduddin tentu ini seperti angin surga. Kemudian lebih dari 1000 tahun tidak ada satupun ulama nasab yang menggugat nasab Imam Ubaidillah, apalagi membatalkan. Baru akhir-akhir ini muncul dengan menggunakan satu kitab Syajaratul Mubarakah, yang mana
pentahqiq dari kitab itu sudah menjelaskan bahwa Anda tidak bisa membatalkan nasab menggunakan kitab Syajaratul Mubarakah. Kalau Anda memaksa, wah ini standar ilmu nasab itu nggak seperti itu, standarnya harus begini, Anda menentukan standarnya. Standarnya harus sesuai dengan pola pikir Anda, harus sesuai dengan kemauan Anda, harus ada kitab sezaman, harus menghadirkan dokumen sezaman, harus menghadirkan dokumen eksternal. Nah terus ulama-ulama nasab yang saya sebut tadi ada 633 ulama yang tercatat dalam kitab, belum lagi yang belum tercatat. Dan dari semua naqabah di dunia ini, dari semua naqabatil asraf di dunia ini, mulai dari Maroko, Mesir, Tunisia, Aljazair, Lebanon, Jordan, Saudi Arabia, Yaman, Oman, Kuwait, Irak, Turki, nggak ada satupun dari mereka yang memakai standar Anda ini. Apakah mereka semua itu bodoh? Cuma Anda yang pinter. Ya, silakan teman-teman bisa menilai sendiri bagaimana orang-orang ini, Imaduddin dan Menachem Ali ini. Ya, untuk ini Anda bisa belajar kepada Akhuna Rumel Abbas. Itu baru seorang peneliti sejarah, yang mana beliau keluar dari rumahnya, keliling ke banyak negara untuk menyelidiki ini. Bukan seperti Anda dan Imad yang cuma dari kamar download kitab dan membanding-bandingkan dengan kitab-kitab Yahudi, kitab Nasrani dan lain-lain, dan hanya show tentang Anda yang pintar berbahasa Hebrew, Anda pintar berbahasa Jerman, Anda pintar berbahasa Belanda, Anda pintar berbahasa asing. Hanya show sehingga orang terkesima dengan Anda, seolah-olah Anda ini seorang yang alimul alama. Tapi poinnya bukan di situ. Poin tentang ilmu nasabnya nggak kena, nggak ada. Anda bicara tentang Imam Ubaidillah sama sekali tidak memakai ilmu nasab. Anda menggunakan standar Anda pribadi, silakan Anda kritis, tapi jangan keluar dari kaidah. Silakan. Siapa yang menolak kajian sejarah? Saya mendukung kajian sejarah. Di antara dua orang yang melakukan kajian, yang satu hanya mengklaim, yang satu benar-benar melakukan kajian. Imaduddin hanya mengklaim melakukan kajian, tapi tidak pernah melakukan kajian. Copy paste dari tulisan orang lain, dirangkai-rangkai lalu diklaim sebagai hasil kajiannya. Yang satunya lagi Rumel Abbas, yang dia bukan hanya melakukan kajian dari kitab-kitab yang eksis yang bisa di-download di internet, tapi juga melakukan kajian field, kajian ke lapangan, melakukan interview, melakukan napak tilas historis. Dia melakukan kritik terhadap sumber. Pernah Imaduddin melakukan kritik terhadap kitab Syajaratul Mubarakah? Never. Jadi begini, ada beberapa cara untuk mengisbat suatu nasab. Yang pertama adalah as-suhra wal istifadah, dan ini disunnahkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang termaktub dalam Sahih Bukhari ketika Rasulullah SAW mendatangi suatu kaum dan Rasulullah menanyakan siapa mereka. Kemudian orang-orang menjawab bahwa mereka adalah Bani Rabi'ah, dan Rasulullah mengisbat bahwa kaum tersebut adalah dari Bani Rabi'ah. Kenapa? Karena secara syuhra wal istifadah mereka adalah Bani Rabi'ah. Gak ada Rasulullah menanyakan mana kitab sezamannya, mana dokumen eksternalnya, gak ada. Bukti-bukti arkeologi nggak ada. Kemudian cara yang berikutnya adalah adanya keterangan dari ulama nasab yang thiqah. Itu sudah cukup untuk isbat suatu nasab. Nggak ada keharusan harus ada bukti kitab sezaman, nggak ada. Dan di kaidah ilmu nasab tidak ada syarat harus menghadirkan kitab sezaman, nggak ada. Jadi saran saya kepada Menachem Ali, jauhilah komplotan Imaduddin ini. Nggak ada manfaatnya, nggak ada fadilahnya sama sekali. Malah Anda bisa berdosa dalam hal ini. Anda turut serta memecah belah kaum muslimin atas dasar slogan cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah itu buktikan dengan mempersatukan umat, bukan mengacak-acak umat. Anda lebih mulia bila Anda melanjutkan berdakwah, memberikan penjelasan tentang Islam kepada orang-orang non-muslim yang masih belum mengerti tentang Islam. Berdakwah menyebarkan ajaran Islam itu lebih mulia bagi Anda daripada ikut-ikutan komplotan Imaduddin ini. Anda boleh percaya, boleh tidak. Di akhir dari kisah ini adalah hal yang pasti akan memalukan bagi kelompok Imaduddin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam rangka mereaction Menachem Ali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.